Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga Nusantara. Ong wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara. Tapi ulo salam mulya. Saya di Ledeng ini ya kalau istilah Jawa, melihat pemandangan sore sambil membuat konten yang perlu saya buat karena keperluan, bahkan kepentingan. Antara keperluan, kebutuhan, dan kepentingan saya sering menceritakan bahwa kalau kebutuhan itu sebuah keharusan, kepentingan sesuatu yang tidak bisa ditunda. Lalu kalau keperluan itu sesuatu yang bisa ditolerir besok atau lusa atau kapan saja. Nah, ini keperluan yang saya maksud adalah keperluan yang emergensi dalam hal dat. Artinya tidak harus sesegera mungkin, tidak harus spontanitas, namun itu perlu dan bahkan penting dan bahkan butuh. Setiap orang itu perlu meruat dirinya atau melepaskan jerat tali karma atas garis titis pepestenya hidup. Garis titis pepestene urip sing kudu dilakoni hidup di alam dunia. Artinya hidup di alam dunia ini tidak bisa menampik dan tidak bisa menolak apa garis titis pepestenya hidup. Pepeste ya kepastian hidup, begitulah. Saya akan menceritakan dalam adat Jawa. Dalam adat Jawa itu ada istilah yang disebut bocah Sukerto. Bocah Sukerto tentunya atas perjanjian lama lah. Kalau saya cerita perjanjian lama itu tentunya ya lebih jauh lagi. Apa itu perjanjian lama antara Sayyid Anwas dan Sayyid Anwar, dan lalu yang menurunkan para titah Jawoto atau orang Jawa ini, dan lalu sampai dengan kepada laire Betara Kala yang di situ atas kamasalah. Lah, kamasalah saja atau kamak yang keliru itu kan perlu dijelaskan. Namun ya sekilas saja bahwa kamasalah itu adalah sosok dewa, yaitu Betara Guru, yang pada saat bersamaan dengan Dewi Uma tidak bisa menahan hawa nafsunya dan lalu menjatuhkan kama dan lalu menjadi Betara Kala. Ya, sekali lagi sosok dewa yang semestinya berestetika dan beretika dalam sanggomo atau dalam bersetubuh dengan istrinya, dengan Dewi Uma, semestinya itu beretika dan berestetika. Namun hal itu saat itu menurut cerita Kidalang dan Pepakeman bahwa Betara Guru terjadi sanggomo di atas lembu Andini. Ketika naik lembu Andini berkeliling dunia secara mudah lalu mengeluarkan kama. Artinya ini hal yang kurang pantas sehingga mendapat kutukan gitu kalau istilah kasar. Kalau istilah halusnya ya mendapatkan karma melahirkan anak yang bernama Betara Kala. Nah, Betara Kala ini karena jatuhnya itu di lautan, maka mencari bapaknya. Lah, ketika mencari bapaknya menuntutlah nafkah makannya, di mana makan itu harus daging manusia. Singkat ceritanya adalah demikian. Nah, saya akan meranak bahwa dalam keyakinan Jawa itu Sukerto itu adalah ruwet renteng atau kalau boleh saya ngomong itu kesusahan. Sekali lagi, anak Sukerto itu anak yang diselimuti kesusahan atau anak yang diselimuti Sukerto, keribetan, kesusahan, keribetan, dan kesialan. Apa itu anak Sukerto? Yaitu anak yang penuh dengan keruwetan yang mesti diruat. Ya, mengapa? Karena diselimuti oleh kala. Kala itu ya Betara Kala. Betara Kala kalau dalam istilah dalam modern sekarang disebut kala itu adalah waktu. Kalau saya kurang cenderung menyatakan iya apabila kala itu diartikan waktu. Kalau saya mengartikan kala itu adalah jerat. Jadi
bocah Sukerto ini adalah bocah yang terjerat oleh Bathara Kala manakala tidak diruat. Ini secara garis besar demikian. Nah, lalu siapa saja anak yang mesti diruat? Siapa saja anak yang mesti diruat? Secara garis besar, menurut Serat Nurwengkala, sekali lagi, menurut Serat Nurwengkala, kalau nggak keliru ada 21 kata guru saya, Ki Dalang Suwarjono ya. Ki Dalang Haji Alip Suwarjono dari Kesugihan Cilacap dulu dalam Serat Nurwengkala ya. Itu ada 21 jenis anak yang perlu diruat. Nah, saya kali ini akan menyampaikan diantaranya anak yang perlu diruat itu diantaranya adalah anak ontang-anting. Anak ontang-anting adalah orang yang berkeluarga yang punya anak hanya satu dan itu laki-laki, disebut anak ontang-anting ya. Lah sekali lagi saya menyampaikan bahwa anak ya yang hanya satu-satunya dan itu laki-laki itu namanya anak ontang-anting yang semestinya diruat karena itu kategori bocah Sukerto atau anak Sukerto. Lalu yang kedua anak unting-unting atau anak ogalagil kalau istilah Banyumas. Anak unting-unting itu adalah orang yang berkeluarga dan hanya punya anak asli ya atau turunan satu-satunya perempuan, itu disebut anak unting-unting. Nah, ini sudah dua ya. Jadi anak unting-unting atau anak ogalagil itu adalah anak orang yang berkeluarga dan punya anak satu-satunya itu perempuan. Lalu yang ketiga adalah anak kembang sepasang. Kembang sepasang adalah orang yang berkeluarga dan punya anak dua perempuan semua. Ini namanya kembang sepasang. Lah, kembang sepasang ini semestinya perlu diruat ya. Sekali lagi, satu adalah ontang-anting, kedua kalinya adalah unting-unting, ketiga kalinya adalah kembang sepasang, dan lalu yang keempat adalah uger-uger lawang. Uger-uger lawang adalah orang yang berkeluarga dan punya keturunan dua laki-laki semua, itulah uger-uger lawang. Jadi anak ini termasuk anak yang Sukerto dan perlu diruat. Lalu yang kelima adalah anak cukul dulit. Ya, anak cukul dulit adalah orang yang berkeluarga dan punya anak kandung. Ya, punya anak kandung itu 3 perempuan semua, itu namanya anak cukul dulit. Cukul dulit ini juga termasuk anak Sukerto atau anak yang banyak serimpedannya, anak yang penuh jerat kesialan, itu juga perlu diruat, anak cukul dulit. Itu yang kelima. Yang keenam, anak gotong mayit. Gotong mayit adalah orang yang berkeluarga, punya anak 3 laki-laki semua. Ini anak namanya gotong mayit kalau dalam Serat Nurwengkala, kalau istilah Banyumas. Kalau istilah Timur apalagi saya juga kurang apa sih, namun intinya sama. Kalau dalam Serat Nurwengkala itu punya anak 3 laki-laki semua, namanya anak gotong mayit. Ini juga anak Sukerto, golongannya adalah anak Sukerto. Lalu soko panggung. Soko panggung itu yaitu anak 4 bersaudara kandung yang berjenis kelamin laki-laki semua, yang disebut adalah soko panggung. Soko panggung ini juga kategori orang yang Sukerto yang perlu diruat. Lalu yang ke-8 adalah serimpi. Serimpi yaitu 4 anak bersaudara kandung yang berjenis kelamin perempuan ya. Serimpi itu adalah 4 bersaudara kandung yang berjenis kelamin perempuan. Lalu Pandowo ya. Pandowo itu anak 5 bersaudara kandung dan laki-laki semua, itu disebut anak Pandowo. Lalu anak Poncogati. Anak Poncogati itu yaitu 5 anak bersaudara kandung berjenis kelamin perempuan semua. Bersaudara kandung ya, 5 berjenis kelamin perempuan semua, itu adalah anak
Poncogati. Lalu Kedono Kedini. Kedono Kedini itu adalah punya anak dalam berkeluarga, laki-laki dan perempuan. Ini namanya Kedono Kedini, juga termasuk anak Sukerto. Ini juga termasuk perlu diruat. Artinya saya tidak mempromosikan ya, karena saya akan ruatan itu tidak. Namun seyogianya saya menyampaikan ini karena ini merupakan adat dan tradisi. Seperti bapak saya dulu Kedono Kedini juga diruat ya. Bapak saya Tirto Sumarto dan bulik saya adalah Bu Saliem, itu juga diruat karena Kedono Kedini laki-laki dan perempuan. Jadi diruat, kakek saya dulu meruat bapak saya. Lalu Sendang Kapit Pancuran. Sendang Kapit Pancuran ada laki-laki, perempuan, dan laki-laki. Ini juga termasuk anak Sukerto. Lalu Pancuran Kapit Sendang. Pancuran Kapit Sendang adalah perempuan, laki-laki, dan perempuan. Lah ini termasuk anak yang Sukerto. Lalu bocah kembar. Bocah kembar itu adalah berkeluarga dan punya anak, laki-laki semua atau perempuan semua, ya. Ini adalah kategori bocah kembar. Lalu bocah dampit. Bocah dampit adalah lahir sekali melahirkan dua, namun laki-laki dan perempuan. Ini namanya bocah dampit, juga termasuk kategori yang perlu diruat atau kategori bocah Sukerto. Tentunya ini bukan sebuah keharusan, namun saya pemberitahuan itu adalah merupakan hal yang wajib, karena kita adalah akan kemana lagi, kita adalah suku Jawa yang semestinya menjunjung tinggi tradisi Jawa, tradisi Nusantara ya. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa anak dampit itu adalah bocah kembar, namun laki-laki dan perempuan ini kategori anak Sukerto yang perlu diruat. Lalu bocah gondang kasih. Gondang kasih itu mohon maaf punya anak ya, dua, laki-laki dan perempuan, atau laki-laki semua atau perempuan semua, namun yang satu itu bule. Bule itu ya kulitnya merah seperti orang Belanda atau orang Landa gitu. Kalau orang Kuna itu adalah bocah gondang kasih. Bocah gondang kasih ini juga perlu diruat. Artinya kalau orang yang punya anak ya, punya anak bule, itu kategorinya kalau istilah Banyumas, yang penting punya anak bule, itu juga kategori yang patut dan semestinya diruat. Apabila tidak diruat tentunya adalah bocah Sukerto dan cenderung jadi kendala dalam kehidupannya atau jadi pangane betarakala kalau istilah Banyumas. Lalu bocah ipil-ipil. Bocah ipil-ipil adalah punya anak 4 laki-laki 1 perempuan. Nah, sekali lagi ipil-ipil itu adalah bocah ya, orang berkeluarga punya anak 4 laki-laki dan 1 perempuan. Ini juga kategori bocah Sukerto yang semestinya diruat apabila kita ingin melukat kalau istilah orang Bali itu, atau melepaskan jerat tali karma agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sebab di alam dunia ini adalah kesempatan satu-satunya untuk bisa mencapai kepada kasampurnan kehidupan yang saya maksud. Sedangkan kasampurnan kehidupan ini adalah jalan satu-satunya untuk kembali kepada Tuhan yang tanpa tumimbal lahir ya, sampai kepada kasampurnan. Lalu bocah podangan. Podangan itu adalah punya anak 1 kandung ya, 1 kandung itu 4 perempuan 1 laki-laki. Ini namanya adalah bocah podangan ya. Bocah podangan ini juga semestinya diruat. Lalu yang ke-20 adalah bocah julung caplok. Bocah julung caplok itu adalah ketika lahir pas beneri suruping suryo atau pas maghrib lah, atau tenggelamnya matahari lah. Ini bocah namanya julung caplok, atau ada yang mengatakan julung macan. Ini juga semestinya diruat, walaupun ya kategori keluarganya tidak kategori yang keluarga diruat, namun anak ini walaupun cuma 1 yang lahir pada pas julung caplok ini juga semestinya diruat. Lalu julung kembang. Julung kembang ini konon ceritanya seperti Pak Karno itu juga pas beneri pletekeng suryo itu juga semestinya patut diruat ya, atau bahkan keharusan diruat. Jadi intinya saya menyampaikan kategori 21 kategori yang telah saya sampaikan tadi, diantaranya seperti termaktub lah. Mungkin saya sendiri juga karena sekarang ajaran kejawen juga tidak ada ya,
manakala ada yang mengatakan demikian, tentunya ada yang mengatakan wah itu syirik musyrik dan sebagainya. Maka yang jelas saya sudah menyampaikan kategori 21 kategori ya anak yang semestinya diruat. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sirap kabeh